Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, terutama mahasiswa saya di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang menempuh mata kuliah manajemen risiko. Saya, Barbara Gunawan, senantiasa berdoa semoga pemirsa dalam keadaan sehat dan berlimpah berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik tentang tipe risiko. Risiko beragam jenisnya, mulai dari risiko kecelakaan, kebakaran, risiko kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga, dan lainnya. Untuk memudahkan pemahaman dan analisis terhadap risiko, kita bisa memetakan atau mengelompokkan risiko-risiko tersebut. Salah satu cara untuk mengelompokkan risiko adalah dengan melihat tipe-tipe risiko. Dari gambar tampak bahwa risiko bisa dikelompokkan ke dalam dua tipe risiko, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Di samping kategorisasi risiko murni dan spekulatif, risiko juga bisa dibedakan antara risiko yang dinamis dan yang statis. Risiko juga bisa dikelompokkan ke dalam risiko subjektif dan objektif. Risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Jadi kita membicarakan potensi kerugian untuk risiko tipe ini. Beberapa contoh risiko tipe ini adalah risiko kecelakaan, kebakaran, dan sejenisnya. Risiko spekulatif adalah risiko di mana kemungkinan ada kerugian, juga keuntungan. Contohnya adalah dalam bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang mengharapkan keuntungan, meskipun ada potensi kerugian. Contoh lain adalah jika seseorang membeli saham, harga pasar bisa meningkat, artinya kita memperoleh keuntungan. Bisa juga analisis kita salah, harga saham bukannya meningkat, tetapi malah turun, artinya kita memperoleh kerugian. Risiko spekulatif juga bisa dinamakan sebagai risiko bisnis. Kerugian akibat risiko spekulatif akan merugikan individu tertentu, tetapi menguntungkan individu yang lainnya. Saudara sekalian, terdapat 3 tipe risiko murni, yang adalah risiko aset fisik, yaitu risiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk atau kerugian pada aset fisik organisasi. Contohnya kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan, banjir yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan peralatan. Kemudian yang kedua, risiko karyawan, yaitu risiko karena karyawan organisasi mengalami peristiwa yang merugikan. Contohnya kecelakaan kerja yang mengakibatkan karyawan cedera. Kegiatan operasional perusahaan menjadi terganggu. Ketiga, risiko legal, yaitu risiko kontrak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dokumentasi yang tidak benar, contohnya terjadi perselisihan, sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi yang signifikan. Lalu saudara, terdapat 4 tipe risiko spekulatif. Pertama, risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga saham. Ilustrasinya, harga saham dalam portofolio perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian yang dialami perusahaan. Kedua, risiko kredit, yaitu risiko karena counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Ilustrasinya, debitur tidak bisa membayar cicilan dan bunga utang, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Piutang dagang tidak terbayar. Ketiga, risiko likuiditas, yaitu risiko tidak bisa memenuhi kebutuhan kas. Risiko tidak bisa menjual dengan cepat karena ketidaklikuidan atau gangguan pasar. Ilustrasinya, perusahaan tidak mempunyai kas untuk membayar kewajibannya,
misalnya untuk melunasi utang. Perusahaan terpaksa menjual tanah dengan harga murah atau di bawah standar karena sulit untuk menjual tanah tersebut yang tidak likuid. Padahal perusahaan membutuhkan kas dengan cepat. Lalu yang terakhir, risiko operasional, yaitu risiko kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian atau kegagalan sistem, human error, pengendalian dan prosedur yang kurang. Ilustrasinya adalah komputer perusahaan terkena virus, sehingga operasi perusahaan terganggu. Prosedur pengendalian perusahaan tidak memadai, sehingga terjadi pencurian barang-barang yang dimiliki perusahaan. Saudara sekalian, risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Sebagai contoh, risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam yang tertentu. Karakteristik risiko ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu. Sebagai contoh, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi yang memunculkan jenis-jenis risiko baru. Misal, jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan akan semakin besar. Saudara, risiko objektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Sebagai contoh, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar modal bisa diukur melalui standar deviasi. Misal standar deviasi return saham adalah 25% per tahun. Risiko subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya risiko tertentu. Sebagai contoh, untuk standar deviasi return pasar yang sama sebesar 25%, dua orang dengan kepribadian yang berbeda. Orang yang konservatif akan menganggap risiko investasi di pasar modal terlalu tinggi. Sementara bagi orang yang agresif, risiko pasar investasi di pasar modal dianggap tidak terlalu tinggi. Saudara, kemudian kita tinjau risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Yang pertama ada risiko bawaan, adalah tentang risiko kerentanan pos laporan keuangan terhadap salah saji material yang mungkin terjadi seperti akun kas dan piutang. 2. Risiko pengendalian adalah risiko salah saji material yang tidak dapat diantisipasi oleh kelemahan pengendalian internal di perusahaan, seperti terjadi kerjasama manipulasi data. Yang ketiga, risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan yang material tentang penggunaan asersi manajemen. Saudara, demikian pembahasan tentang tipe risiko. Silakan saudara baca lagi buku-buku referensi yang relevan. Tak lupa diskusikan dan simak materi yang disampaikan dosen pengampu saudara di kelas masing-masing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.